Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya kelas 10 ya, baik akuntansi dan juga farmasi. Yaitu Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yakni lanjutan daripada bab ketiga mengenai tentang persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu A, landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara. Sebelumnya telah dikemukakan Belanda membagi penduduk Indonesia yaitu menjadi 3 golongan, yaitu golongan terendah ya menurut Belanda adalah kaum bumi putra. Bumi putra merupakan rakyat Indonesia yang dianggap sebagai budak dari kaum penjajah. Penjajah begitu rendah memperlakukan rakyat Indonesia, bahkan tidak jarang bangsa Indonesia diperas tenaganya tanpa diberi upah sedikit pun. Yang ada yakni adalah penyiksaan. Tidak hanya dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial dan bidang lainnya pun sulit sekali ditemukan adanya persamaan kedudukan antara WNI dengan kaum penjajah. Perjuangan panjang segenap rakyat Indonesia menghantarkan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka, jaminan hukum atas persamaan kedudukan warga negara sudah mulai terbentuk. Hal ini didasari bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan setiap bentuk penjajahan merupakan pelanggaran terhadap asas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pengakuan terhadap persamaan kedudukan warga negara pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap harkat, derajat, martabat manusia. Pancasila mengatakan atau mengajarkan kepada kita melalui sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Hal ini merupakan dasar moral bagi pemerintah maupun rakyat untuk mengakui persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, jaminan atas persamaan kedudukan warga negara antara lain diatur di dalam 1. Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. 2. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada maksudnya UUD 1945, alinea pertama dan keempat. B. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 27, 28, 28A hingga 28C, pasal 29, 30, 32, 33, dan 34. Lalu yang ketiga, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. 4. Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1998.
Lalu yang kelima, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 98. 6. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99. 7. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002. 8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 9. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. 10. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005. 11. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan yang ke-13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 serta yang terakhir adalah Kepres dalam arti Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Aturan-aturan di atas merupakan instrumen hukum ya atau dasar hukum bagi setiap warga negara untuk menegakkan asas persamaan dan penghormatan terhadap kedudukan warga negara. Selain itu, merupakan jaminan kepada setiap warga negara bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi berikutnya yaitu tentang aspek-aspek persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan antara manusia tidak hanya mencakup persamaan jasmani, tetapi juga mencakup rohani, sebab keduanya merupakan tuntutan yang hakiki dalam kehidupan manusia. Dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, yakni antara lain 1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. 2. Pengakuan yang adil terhadap sesama manusia. 3. Pengertian manusia beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Itu ada makna daripada kedudukan warga negara dalam sila kedua. Adapun nilai keadilan sosial dari sila kelima, yakni 1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan. 3. Cita-cita masyarakat adil makmur, baik material maupun spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Nah, itu adalah mengenai tentang nilai-nilai daripada kedudukan warga negara, yaitu dalam Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Sebagai warga negara adalah sama dalam derajat dan kedudukannya, yang diwujudkan dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Di antaranya 1. Aspek agama, aspek hukum, aspek politik, yang keempat aspek sosial, 5 aspek ekonomi, 6 aspek kebudayaan. Nah, mengenai daripada penjabaran aspek-aspek tersebut ya, kalian bisa melihat di buku paket kalian, yaitu pada halaman 49.
Materi berikutnya atau yang C adalah menampilkan perilaku yang mengedepankan persamaan kedudukan warga negara. Di tengah permasalahan bangsa saat ini dan sering terjadinya konflik antar anak bangsa, kita sebagai generasi penerus, ya, bangsa sudah selayaknya mempunyai sikap dan perilaku yang mengedepankan persamaan kedudukan warga negara. Sikap dan perilaku tersebut perlu kalian tampilkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mengedepankan persamaan kedudukan warga negara dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Mungkin video tayangan singkat kelas 10 ini ya Bapak cukupkan sekian ya. Tetapi yang Bapak harapkan ya kalian tetap absen di Biklas serta mengerjakan yaitu latihan soal atau dalam bentuk kuis yang ada di Biklas, sehingga selain kalian hadir dalam di Biklas yaitu kalian akan mendapatkan dari nilai harian. Ya, mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan di video pembelajaran jarak jauh kali ini. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.